Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan salam komunikasi. Baik teman-teman semua, hari ini saya pengen mencoba untuk menerangkan berbagi informasi. Kebetulan informasi ini terkait dengan masalah masa depan. Artinya begini. Kita tahu ada beberapa hobi, karena manusia itu pasti punya hobi ya. Nah, ini saya mencoba menerangkan dari hobi menjadi profesi. Hobi menjadi profesi. Yaitu salah satunya adalah hobi kita berkomunikasi radio. Ini contoh ya, ini komunikasi radio. Penangrangan yaitu limo dan T. Di Delta 1 Juliet Oscar Hotel. Nah, ini. Pak Abu Bakar Siddiq yang ada di Pekalongan, kelasnya Bu Monica DKK. Kembali saya kali itu India Oscar dulu Purwokerto yang kala itu. Oke, ini adalah salah satu bentuk hobi. Rawalu temu kangen. Hobi komunikasi radio namanya. Komunikasi radio ini hobi itu ada dua di Indonesia, yaitu ada orari, ada rapi. Ya. Ada rapi dan orari. Apa sih itu bedanya? Sama-sama organisasi yang dibentuk pemerintah untuk mewadahi teman-teman yang suka bermain radio. Jadi radio pun karena apa? Karena radio ini menggunakan frekuensi. Frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas, ya tidak bisa diperbarui karena memang spektrum frekuensinya itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Nah, seperti yang kita ketahui, frekuensi itu dulu pernah dipelajari zaman SMP kalau nggak salah. Kalau zaman saya zaman SMP, nggak tahu sekarang. Itu ada VHF, very high frekuensi, kemudian ada HF atau high frekuensi, dan ada UHF atau ultra high frekuensi lah. Tiap-tiap frekuensi ini dibagi-bagi dan sudah ada spektrumnya yang diatur oleh SDPPI, Kominfo, terus Postel, ya. Kemudian dan diawasi oleh Balmon, Balai Monitor Frekuensi. Di tiap-tiap provinsi ada Balmon. Oke teman-teman dah. Frekuensi ini digunakan oleh teman-teman, ada dua organisasi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah, maksud saya diikuti oleh masyarakat Indonesia. Itu ada dua. Yang pertama adalah RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua ada Orari, Organisasi Radio Amatir ya, Indonesia. Seperti apa? Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan pas di jalan nemu rumah ada papan ya, seperti ini papannya, contoh ini. Ini ada papan ya, stasiun radio amatir ya. Kalau ada tulisan seperti ini, kemudian ada tulisan YD, ini bebas ya. Kebetulan ini punya saya sendiri, Yankee Delta 2 Charlie November. Ya, ini kebetulan saya ngambil punya saya sendiri, ini yang udah rusak ini. Nah, ini berarti artinya saya mengikuti organisasi radio ya, radio komunikasi yang dalam naungannya adalah naungan Orari ya, ini Orari. Ini nama panggilan. Jadi saya begitu mengikuti ujian, nah gini. Nanti ujiannya akan dapat seperti ini. Ini siaga, ini penggalang. Kayak nama pramuka ya memang. Ya, siaga itu dibagi juga, kalau orari sudah dibagi. Siaga, penggalang, penegak. Ya, siaga, penggalang, penegak. Ya. Nah, siaga ini sudah di kapling ya. Artinya nanti saya berarti termasuknya adalah, kalau yang ini adalah sandboard dengan izin amatir level siaga. Ya. Level siaga juga dibagi lagi. Ini ada dua, Yankee Delta dan Yankee Golep. Ya, Yankee Delta, Yankee Golep. Ya. Terus kemudian nanti kalau yang levelnya level penggalang
Nanti di sini bukan Delta lagi, tapi Charlie atau Foxtrot, Yankee Foxtrot 2 misalkan, Yankee Charlie 2, nah, Yankee Foxtrot 2, Yankee Charlie 2. Di sini namanya penggalang. Nanti ada lagi yang penegak. Nanti ada YB, Yankee Bravo di sini. Ya. Kemudian organisasi yang kedua adalah organisasi namanya RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Nanti akan ada papannya seperti ini, Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk ya. Cuman kalau di RAPI ini tidak ada tingkatan-tingkatan, jadi semuanya sama, tidak ada tingkatan siaga, penegak, pandega ya. Siaga, penggalang, pandega, penegak nggak ada. Tapi kalau di RAPI itu hanya satu, dah. Satu ya, hanya satu, Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk ya. Ini nama panggilan, jadi begitu saya ngikuti daftar nanti terus langsung dapat nama panggilan. Ini Juliet Zulu 11 Eko Uniform Zulu. 11 ini menunjukkan wilayah Jawa Tengah ya. Sama kalau di orari itu juga ada dua, ini dua artinya adalah Jawa Tengah ya. Nanti ada 0 Yankee Delta 0 ya, itu daerah Jakarta. Nanti Yankee Delta 1 Jawa Barat, Yankee Delta 2 ini Jawa Tengah, Yankee Delta 3 itu adalah Jawa Timur, dan seterusnya sampai Yankee Delta 9, 9, 7, 8 ya. Sama di orari juga ada 11, ada 13 dan lain-lain ya. Jadi ini menunjukkan daerah ya, menunjukkan daerah. Oke, terus kalau itu tadi dua organisasi itu adalah organisasi hobi yang untuk sosial kemasyarakatan atau ormas. Tujuannya apa? Banyak. Tujuannya salah satunya adalah untuk organisasi sosial. Misalkan suatu ketika ada tahun baru, nanti diminta untuk dukungan komunikasi. Jadi untuk mempermudah komunikasi penyampaian, jadi ada istilah nerima berita dan menyampaikan berita dengan cepat. Ya, walaupun sekarang masih sudah ada HP ya, tapi cuman kita juga kadang perlu untuk menggunakan radio, karena kadang ada beberapa daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan HP. Contoh kita di hutan, kemudian di daerah pegunungan, daerah laut. Nah, itu ada beberapa yang tidak bisa menggunakan HP. Terus kemudian masa berlakunya ada nggak? Ada, tetap ada masa berlakunya ya, tetap masih ada berlakunya. Ini contoh, ini punya saya sendiri nih, Twitter ya. Kemudian nama panggilannya Juliet Zulu 11 Eko Uniform Zulu. Terus ini masa berlaku adalah tanggal 14 sampai tanggal 14 bulan Juni 2028. Jadi masa berlakunya selama 5 tahun ya. Terus kemudian dari segi hobi ini kita banyak mendapatkan teman, mendapatkan banyak saudara, kita juga bisa berbagi. Terus kemudian ada kegiatan di kepramukaan namanya JOTA, Jambore on the Internet. Jadi kumpulan teman-teman semua di Indonesia nanti menggunakan radio dibantu oleh orari untuk kegiatan yang namanya adalah Jambore on the Air atau lewat pesawat radio. Nah, nanti juga ada namanya Perkasa, perkemahan di angkasa namanya, juga sama menggunakan radio ya. Terus apa nih hubungannya dengan profesi? Apakah hobi ini bisa diprofesi? Bisa, saya katakan hobi radio ini bisa jadi profesi. Bagaimana caranya? Terus profesi ini artinya berarti mendapatkan gaji? Ya, betul. Jadi dari hobi ini bisa dapat gaji. Nah, makanya ayo teman-teman, bagi teman-teman yang penyuka radio dan belum ada kerjaan, saya mengatakan lagi,
Kadang ada teman-teman yang belum ada kerjaan, terus kemudian pengen ikut radio biar kita komunikasi lah. Ini tingkatkan, ayo tingkatkan skillnya adalah kita ngambil jalur sertifikasi kompetensi di bidang radio. Apa itu? Namanya ORU. Ini buat teman-teman tahu ya. Sertifikat Operator Umum atau General Operator Certificate. Nah ini, silakan teman-teman sudah dilihat ya. Oke, ini mengacunya pada GMDSS. Ya, ini GMDSS atau Global Maritime Distress and Safety System. Ya, GMDSS ini. Buat apa sih ini? Buat apa? Nah, salah satunya adalah di kapal-kapal, kemudian di penerbangan, di pelayaran, di pertambangan, di pengeburan minyak, dan industri-industri lain, termasuk di PLTU. Itu ada salah satu petugas, ya operator. Biasanya sih satu shift ada 3 orang. Ya, satu shift itu satu hari ada 3 shift. Maaf. Satu hari 3 shift, 3 orang. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengatur frekuensi yang digunakan oleh teman-teman yang ada di industri. Di PLTU ada yang mengatur bagaimana biar frekuensi ini nggak tabrakan, karena orang yang pakai HT banyak, ada operation, ada orang maintenance, ada security, ada sampai ke manajer dan lain-lain. Kita komunikasi menggunakan HT. Ya, apalagi kalau kayak di Kalimantan, di tempat-tempat yang memang jangkauannya susah, tidak bisa menggunakan HP. Ya, maka perlu diatur. Kalau ini digunakan semua, coba bayangkan kalau misalkan di dunia pertambangan mereka menggunakan HP semua tanpa diatur regulasi, maka nanti frekuensinya semrawut dan bisa namanya crowded. Maka diatur oleh pemerintah untuk sertifikasi radio komersil. Nah, ini teman-teman biar tahu ya, ini salah satu bentuk izin kita untuk operating radio. Ini izin kita untuk mengoperasikan ini di komersil, karena beda antara komersil dengan yang tadi ormas. Ya. Nah, ini yang keluarkan siapa? Sama, ini yang keluarkan adalah, teman-teman, saya buka ya, saya bahas. Ini contohnya ya, contoh ini kebetulan punya saya sendiri, saya nggak pakai punya orang lain. Ngapain punya orang lain? Ini punya saya sendiri. Ya, foto-foto saya ya, dan dilampingi oleh kertas. Nah, ini plastiknya ada logo-logonya, berlogokan walaupun plastik tetap berlogokan burung Garuda. Jadi ini ada hologram burung Garuda untuk menandakan keasliannya. Foto saya dengan tanda tangan nempel pada foto ya, Republik of Indonesia, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal of Resource Management Equipment for Post and Informatic Use ya. Ini sertifikat operator umum, General Operator Certificate, GMDSS ngaturnya ya. Nah, ini saya bacakan. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan artikel 47 Peraturan Radio edisi tahun 2001 dan Konvensi Internasional 4-2 STCW 78 yang telah dirubah tahun 1995 dan sesuai rekomendasi Organisasi Maritim Internasional atau IMO ya, atau IMO internasional yang mengatur pelayaran. Untuk pelatihan personal radio dalam sistem keselamatan dan mara bahaya maritim global. Nah, kembali ke keselamatan. Nah, pemegang sertifikat ini berwenang untuk melakukan pekerjaan operator radio. Ya, jadi saya berwenang untuk melakukan operator radio di kapal ataupun di industri yang memang diwajibkan untuk menggunakan markonis atau perwira radio atau operating radio dengan perangkat GMDSS. Ya, ini termasuk adalah perangkat GMDSS. Termasuk sebagai
perawatan berlayar di area 1, 2, 3, dan 4. Jadi saya sampai dunia internasional, saya wajib punya sertifikat ini. Saya mau kerja di Amerika, ya harus pakai ini. Saya mau di Soviet, pakai ini. Di Eropa, pakai ini. Dan semua di negara belahan manapun, dari area A1, A2, A3, A4, saya wajib menggunakan ini. Jadi ini bersifat internasional, ya. Pemegang berkewajiban merahasiakan semua berita telekomunikasi. Saya berhak, kalau memang itu beritanya berita yang berbahaya dan beritanya itu bersifat nasional security atau keamanan negara, maka saya berhak untuk merahasiakan, ya. Sertifikat ini berlaku selama keadaannya tidak rusak. Jadi kalau tidak rusak, ini masih berlaku, ya, masih berlaku. Nah ini pemegang nomor, ini ada nomornya, lisensi, kemudian nama lengkap Yupiter Adi Paroyoga, tanggal lahir 20 Desember 74, Pemalang, dikeluarkan di Jakarta pada bulan Juli tahun 2012, ya, berlaku sampai 17 harusnya ini, ya, ini harus perpanjang harusnya sebenarnya. Oke teman-teman semua, ya, jadi teman-teman kalau memang suka main radio, kemudian pengen beralih untuk memperbaiki hidup, karena lumayan, ini kan saya dulu zaman saya masih bekerja sebagai perwira radio ataupun operator radio ataupun markonis. Ini lumayan, zaman kerja di pertambangan itu kita per day pakainya, ya. Dulu masih 200 per day, ya. Kalau sekarang itu 350 per day sampai 500.000 per day per hari. Sekarang bayangkan kita ngambil yang sekarang aja deh, yang sekarang itu 300.000 per hari sekarang nih. 300.000 per hari. Kalikan harinya adalah 30 hari. Jadi 9 juta. Itu kalau kerjanya di darat. Nah, kalau di laut sama di udara berapa? Itu standarnya adalah 500.000 per hari. Kalau misalkan pekerjaannya adalah 30 hari, maka kita kalikan 500.000 adalah 15 juta per hari. Oke ya teman-teman, ya, mungkin teman-teman semoga bermanfaat ini. Nanti kita akan ulas lagi sertifikat ataupun hobi kita, hobi yang bisa menjadi profesi. Nah ini coba teman-teman silakan, ini adalah salah satu peluang buat teman-teman yang penghobi radio biar bisa untuk menjadi perwira radio ataupun operator radio. Saya kira itu aja teman-teman dari saya. Besok kita mencoba untuk mengulas tentang pekerjaan di ketinggian, dari hobi panjat menjadi pekerja tinggian, terus kemudian dari hobi penyelam menjadi tenaga penyelam profesional. Kita akan coba untuk terus mengulas, dan kami mencoba akan mengulas di TikTok. Nanti TikTok kita akan coba ulas. Oke, terima kasih, itu aja buat teman-teman semua. Salam safety, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.